NIM 228924002 angkatan 24 Pendidikan Seni Pertumbuhan. Di sini saya akan memaparkan tentang sejarah musik dari peradaban Mesopotamia hingga peradaban awal Yunani kuno. Perlu diketahui bahwa peradaban Mesopotamia merupakan salah satu peradaban yang paling tua di dunia, di mana peradaban tersebut akan menjadi cikal bakalnya lahir musik. Jadi alat musik yang pernah ditemukan pada peradaban Mesopotamia adalah alat musik tiup tulang yang berasal dari milenium kelima sebelum Masehi. Dari penemuan alat musik tersebut, itu membuktikan bahwa Mesopotamia merupakan salah satu peradaban yang paling awal yang menemukan musik. Dari peradaban kuno dalam konteks sejarah musik seluruh peradaban kuno yang sudah lewat beberapa puluh ribu tahun yang lalu, memasuki masa sejarahnya dengan budaya musik yang sangatlah maju. Banyak para penulis terlebih dahulu menerangkan dan menunjukkan bahwa bukti legenda atau mitos adalah bukti bermulanya seni suara atau sejarah musik. Musik bermula sebagai bentuk primitif komunikasi yang kemudian tumbuh dari alat untuk mempermudah pekerja atau berawal sebagai upacara keagamaan. Jadi musik itu awalnya tuh berguna untuk komunikasi, untuk mempermudah para pekerja ataupun sebagai upacara keagamaan. Lanjut, kemudian melahirkan spekulasi bahwa musik barat berasal dari lembah subur ujung timur laut Mediterania, yang dimana terdapat bangsa Mesopotamia, bangsa Mesir, dan bangsa Yahudi yang saling berinteraksi politik dan sosial dengan bangsa lainnya diserap oleh bangsa penakluk, yaitu Yunani dan Romawi, yang membawa bentuk modern dari seni kembali ke Eropa Barat. Fungsi sosial musik itu sebagai faktor persamaan iklim, letak geografis, kebudayaan, dan pengaruh fungsi utama musik itu pada keagamaan yang bersifat magis, sehingga ritual peribadatan yang suci. Lalu selain itu, musik juga bisa digunakan untuk mengunggah semangat para kaum militer, menenangkan pekerja, dan pengiring drama, pengiring tarian, dan pengiring nyanyian. Karena dalam setiap hal, suara musik adalah pengiring gerakan tubuh, dan dalam hal ini tubuh dimaksudkan tarian, paralel, permainan, atau kerja, ataupun juga nyanyian. Beberapa abad setelah berlalu dan suara merdu tetap ada, kemunculan tradisi musik barat tentunya berawal dari keberadaan penduduk wilayah Mesopotamia di sekitar lembah sungai dan dua bangsa, yaitu Sumeria dan Babilonia, yang hidup dari 3500 sebelum Masehi. Kemudian gambar dan artefak peninggalan mereka menggambarkan bahwa mereka juga memiliki instrumen tipe, yaitu ada idiofon. Idiofon itu alat musik yang dipukul. Jadi alat musiknya tuh kalau dipukul mengeluarkan suara dari getaran alat musik yang dipukul itu. Terus kemudian ada aerofon. Aerofon ini jenis alat musik yang ditiup, contohnya kayak suling, trompet, dan lain sebagainya. Terus ada kordofon. Kordofon ini adalah salah satu alat musik yang dipetik yang maininnya secara dipetik. Contohnya kayak gitar, ukulele, harpa, dan biola. Terus ada membranofon. Membranofon ini salah satu alat musik yang terbuat dari kulit hewan yang dibentangkan. Kemudian sebuah himne yang telah terukir pada batu dari 800 sebelum Masehi itu sebuah bukti sistem rotasi musik primitif yang ada di tahun tersebut. Bangsa Mesir kuno yang memasuki masa sejarahnya 500 tahun setelah kehadiran bangsa Mesopotamia. Peradaban Mesir kuno muncul sekitar 3100 sebelum Masehi. Musik merupakan bagian penting dari kehidupan para bangsa Mesir kuno. Musik juga merupakan integral dari acara keagamaan di Mesir kuno dan sebagai acara hiburan. Jadi nggak heran kalau misalnya musik pada peradaban Mesir kuno itu sangat penting. Dan musik ini juga berhubungan dengan para dewa, contohnya kayak
Dewa Ra, Dewa Honsu, Dewi Bastet, Dewa Anubis, Dewa Dewa Isis dan lain sebagainya. Alat musik yang ada pada awal Mesir kuno yaitu kerincingan, terus kastaanyat dan lonceng. Itu pada awal Mesir kuno. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu Yunani kuno. Yunani kuno merupakan peradaban yang ada sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Sama halnya seperti Mesir kuno tadi, peradaban Mesir kuno ini menggunakan musik sebagai media upacara, media keagamaan, dan media hiburan. Musik di sini juga berhubungan dengan para dewa, contohnya Dewa Hermes yang melambangkan dewa kesehatan atau dewa yang mengantarkan pesan gitu. Terus Dewa Apollo yaitu dewa matahari, dimana Dewa Apollo ini lambang sebagai kayak pergantian siang gitu. Terus alat musik pada zaman Yunani kuno itu ada kecapi, ada aulos dan strings. Aulos tuh alat tipe alat musik apa ya tadi ya? Berarti aerofon, dia tuh kayak dimainkan secara ditiup gitu. Terus kalau yang strings ini dia tuh alat musik yang tiup juga, cuman dia tuh kayak bentukannya banyak gitu, apa sih namanya, kayak banyak gitu lubang ininya gitu, kayak jadi bambu gitu terus ditiup gitu, itu strings. Terus apa sih namanya, dewi yang disebut dalam kesenian gitu ya atau pengetahuan gitu, biasanya tuh namanya Dewi Muse. Cuma tergantung Dewi Muse tuh banyak sebutannya, kayak misalnya di Yunani itu sebutannya apa, di Mesir kuno apa, di Mesopotamia juga banyak itu sebutannya. Dan sistem pendidikan bangsa Yunani kuno berpusat kepada musik yang mengacu pada pembelajaran kebudayaan dan tentu mengacu juga kepada intelektualitas dan gimnastika yang mengacu pada latihan fisik untuk mendukung peran dasarnya masyarakat. Melibatkan pemikiran ilmiah rumit atas musik yang meliputi lagu instrumen mode, atau mode itu bisa dikatakan rumusan melodi berdasarkan perbandingan tertentu. Lalu irama filsuf dan ahli matematika pada abad ke-6 sebelum Masehi. Pythagoras adalah orang pertama yang merekam skala getaran yang dihasilkan serangkaian notasi yang masih digunakan pada musik barat hingga kini. Dari keseluruhan tangga nada yang digunakan itu diperoleh berbagai jenis nama suku Yunani seperti Dorian, Phrygian, Lydian, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang dijadikan sebagai sebutan nama mod atau mode sistem irama yang diperoleh dari puisi. Jadi mungkin itu saja pemaparan tentang sejarah musik di setiap peradaban menurut saya. Mungkin banyak yang kurang jelas, banyak yang kurang valid gitu infonya. Ini mohon dimaafkan saja. Soalnya juga mungkin saya kurang pintar untuk mencari informasi tambahan tentang peradaban-peradaban yang lainnya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.